Ashlar, merhaba. Bertemu lagi dengan saya di sini, Nirma Aisyah Putri kelas 12 MIA 1 di video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas praktikum fisika, dan kali ini saya akan membahas rangkaian arus searah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Check this out. Rangkaian arus searah, arus listrik. Pada dasarnya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan pada rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran muatan-muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arus searah. Arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satu waktu. Penggunaan arus searah. Arus searah digunakan dalam perangkat elektronik apapun dengan baterai sebagai sumber listrik. Ini juga digunakan untuk mengisi baterai, sehingga perangkat yang dapat diisi ulang seperti laptop dan ponsel dilengkapi dengan adaptor AC yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah penulisan matematis yang menggambarkan hubungan antara beda potensial atau tegangan, arus listrik, dan hambatan. Agar suatu bahan mematuhi hukum Ohm, hambatan harus tetap konstan, artinya arus listrik dan beda potensial harus sebanding satu sama lain. Persamaan hukum Ohm dapat ditulis sebagai berikut. Kuat arus listrik sama dengan beda potensial dibagi hambatan, atau beda potensial sama dengan kuat arus listrik dibagi hambatan. Hukum Kirchhoff. Hukum-hukum sirkuit Kirchhoff adalah dua persamaan yang membahas kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Hukum ini pertama kali dijabarkan pada tahun 1845 oleh seorang ahli fisika asal Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. A. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Rangkaian arus listrik. 1. Rangkaian listrik seri. Pada lampu, rangkaian ini disusun atau dirangkai secara berurutan. Rangkaian ini memiliki nilai hambatan total lebih besar daripada hambatan terbesar rangkaian seri. Rangkaian ini juga tidak terlalu banyak menggunakan kabel dan saklar. Kelebihan rangkaian seri, hemat biaya dan waktu. Kekurangan rangkaian seri, jika pada rangkaian seri salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Besarnya hambatan pengganti rangkaian seri adalah rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah sampai dengan Rn. Rangkaian listrik paralel. Lampu pada rangkaian ini disusun atau dirangkai secara sejajar dengan percabangan. Rangkaian ini memiliki nilai hambatan total lebih kecil daripada hambatan terkecil rangkaian paralel. Rangkaian ini banyak menggunakan kabel dan saklar. Kelebihan, jika salah satu lampu pada rangkaian ini mati, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala, dan rangkaian ini merupakan rangkaian listrik yang digunakan di tiap-tiap rumah yang ada.
Kekurangan, boros biaya dan waktu. Besarnya hambatan pengganti rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah sampai dengan 1 per Rn. Energi dan daya listrik. Energi listrik dalam kolom adalah besar muatan dikalikan dengan beda potensial yang dialaminya. Satuan energi listrik dalam sistem standar internasional adalah Joule. Energi listrik dapat dihitung dengan W atau energi listrik sama dengan beda potensial kuadrat dibagi dengan hambatan, atau energi listrik sama dengan beda potensial dibagi dengan muatan listrik. Daya listrik. Daya listrik merupakan besaran energi yang mengalir atau diserap alat tiap detiknya. Definisi lain, daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Daya listrik dapat dihitung dengan P atau daya listrik sama dengan energi listrik dibagi dengan waktu, atau P sama dengan beda potensial kuadrat dibagi dengan hambatan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Check this out. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah. Berikut adalah rangkaiannya. Apabila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, maka kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma IR atau sigma kuat arus listrik dikali dengan hambatan ditambah dengan sigma GGL sama dengan 0. Dan pada soal kali ini juga, kita menggunakan arah loop yang searah dengan arah jarum jam. Baiklah, langsung saja kita masukkan nilainya. Sigma IR. Karena I-nya tidak diketahui dan harus kita cari, maka sigma R-nya ialah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dengan sigma GGL. Sigma GGL di sini adalah jumlah E1 ditambah dengan jumlah E2. Karena arah loopnya searah dengan jarum jam, maka E1-nya pertama kali menyentuh garis yang pendek, yaitu bernilai negatif. Maka untuk E1-nya adalah bernilai negatif. Berarti E negatif E1 ditambah dengan E2 sama dengan 0. I R1 bernilai 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan negatif 9 ditambah dengan 3 sama dengan 0. I R1, R2, R3 jumlahnya adalah 12 dan negatif 9 ditambah 3 adalah negatif 6 sama dengan 0. I dikali 12 adalah 12I. Negatif 6 sama dengan 0. Negatif 6 akan berpindah ruas sehingga nilainya tidak lagi negatif melainkan menjadi positif. Lalu di sini 12I sama dengan 6. I atau kuat arus listrik sama dengan 6 per 12. I sama dengan 0,5 ampere. Maka kuat arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal ini berbunyi,
Dua buah bola lampu masing-masing tertulis 60 watt, 120 volt, 40 watt, dan 120 volt. Jika kedua bola lampu tersebut dihubungkan seri pada tegangan 120 volt, maka jumlah daya pada kedua bola lampu tersebut adalah... Baiklah, kita masuk ke penyelesaian soal. Diketahui P1 atau daya listrik 1 bernilai 60 watt, beda potensial 1 bernilai 120 volt, daya listrik 2 bernilai 40 watt, beda potensial 2 bernilai 120 volt, dan beda potensial total bernilai 120 volt. Ditanya adalah P total atau daya listrik total. Langsung kita jawab, rangkaian 1, lampu 60 watt 120 volt. Kita menggunakan rumus V kuadrat per P. V kuadrat per P sama dengan 120 kuadrat dibagi 60, menghasilkan 240 ohm. Rangkaian kedua, lampu 40 watt dan 120 volt. Rangkaian 2 sama dengan V kuadrat per P sama dengan 120 kuadrat dibagi 40, menghasilkan 360 ohm. Maka, jumlah daya kedua lampu ialah P sama dengan V kuadrat per P sama dengan V kuadrat per R1 ditambah R2 sama dengan 120 kuadrat per 240 ditambah 360. Maka daya yang dihasilkan adalah 24 watt. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya buat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa saran dan juga komennya ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Syurus. Keep it on the low like we got the key. We can FaceTime, I can show you things. مستني اليوم اللي تقول أنا تناديني سيمبا وانتي نانا. ما تبي تكفي للمكالمة، ما تبغي غيري أنا. خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي. ما في أي أحد تاني غيرك انتي في خيالي.